This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now. Millennials, happy weekend! Make your weekend more chill and relax with Weekend Zone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Hai, selamat pagi Millennials. Seperti biasa di hari Sabtu, ketemu aku bareng Faiz ya di Weekend Zone untuk hari ini 20 Agustus 2022 sampai kelar ke jam 9 nanti. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Nah Millennials, ya 17 Agustus baru aja berlalu beberapa hari kemarin. Yang pastinya ada banyak kisah dan peristiwa ya pada saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Nah salah satunya ini datang dari salah satu penyanyi cilik yang bernama Farel Prayoga yang menjadi sosok fenomenal karena diundang ke Istana Presiden di Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 kemarin. Dimana bocah cilik ini itu membawakan lagu Ojo Dibandingke, dan Farel Prayoga ini kabarnya sukses menggoyang istana lewat lagu Ojo Dibandingke ini, dimana sejumlah pejabat hingga istri Presiden Joko Widodo Iriana ikut berjoget loh. Wow. Dan tentunya ya videonya itu setelah beredar luas ya di media sosial ya, bahkan banyak banget yang mengupload ya video Farel Prayoga ini saat menyanyikan lagu di istana kepresidenan nih. Dan tentunya ya Millennials, kesuksesan Farel Prayoga sebagai penyanyi cilik ini ya ternyata itu makin terbuka lebar ya, sebab ia ini sudah bergabung dengan label Aneka Safari Record. Dan artinya bukan tidak mungkin dalam waktu dekat ini Farel Prayoga bisa merilis lagu sendiri dan semakin populer. Wah, untuk kamu ya mungkin bisa lihat aja ya gimana sih bentuk penampilan dari Farel Prayoga saat mengisi di Istana Merdeka ya di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 yang lalu. Dan pastinya video-videonya itu sempat viral banget ya di berbagai media sosial. Wah, selamat nih buat Farel Prayoga, semoga makin sukses aja di belantika musik Indonesia dan tentunya bisa memberikan yang terbaik untuk kedepannya. This is Weekend Zone with Faisal from Banda Aceh, Nagro Aceh, Darussalam. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Nah Millennials masih suasana peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77. Nah biasanya itu dimeriahkan dengan berbagai lomba menarik ya, mulai dari panjat pinang, lari obor hingga tarik tambang. Tapi ini ada yang berbeda loh dengan lomba yang digelar UPT Balai ya Salahat Sumatera Selatan, dimana kabarnya para pegawai itu mengikuti lomba tarik lokomotif dan lomba tarik gerbong kereta. Wah, apa enggak keberatan tuh ya. Nah dalam lomba tarik lokomotif itu tiap tim hanya boleh diwakilkan oleh 12 orang. Nah setiap tim berlomba menjadi yang tercepat untuk menarik lokomotif James Bond 007 dengan berat 84 ton tersebut. Wah, kamu bisa bayangkan aja ya, lokomotif sebesar itu ditarik oleh 12 orang. Pasti itu seru banget deh lombanya. Nah kabarnya juga tidak hanya itu, di hari dan tempat yang sama Balai Ya Salahat juga menggelar lomba tarik gerbong untuk memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77. Nah berbeda dengan lomba tarik lokomotif, regu untuk menarik gerbong hanya beranggotakan 6 orang saja. Wah, benar-benar ide kreatif ya untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya mungkin ini bisa jadi lomba yang pertama yang pernah diadain deh dalam perayaan memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Wah, semangat nih untuk kalian yang bakal ngikutin lomba ataupun yang udah ikut lomba kemarin-kemarin ya dalam mengikuti Hari Perayaan Republik Indonesia. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone.
This is Weekend Zone. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Nah Millennials, kalau tadi ada lomba yang digelar oleh Balai Salahat yang sangat unik, di mana mereka menggelar lomba tarik lokomotif dan lomba tarik gerbong kereta dalam rangka menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77. Nah kali ini masih seputar perlombaan. Namun ini kabar duka ya yang datang dari seorang ibu rumah tangga yang ada di Tasikmalaya. Nah kabarnya ibu ini meninggal dunia saat mengikuti lomba balap karung. Nah milenial, seorang ibu rumah tangga bernama Rini dari Kampung Gunung Bubut, Kelurahan Cipari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, itu meninggal dunia setelah tiba-tiba terjatuh saat mengikuti lomba balap karung pada hari Rabu 17 Agustus 2022 kemarin. Nah, Kapolsek Mangkubumi Polres Kota Tasikmalaya itu Artono mengatakan menurut keterangan keluarga, Rini ini memiliki riwayat penyakit hipertensi. Nah, selain itu korban diketahui baru 2 bulan melahirkan. Nah, lebih lanjut Artono mengatakan pihak keluarga menganggap jika meninggalnya ibu 29 tahun ini adalah musibah dan tidak akan menuntut siapapun. Nah, kabarnya juga jenazah ini itu sudah dimakamkan di pemakaman umum setempat. Nah millennials ya, ini juga menjadi satu hal yang harus kamu perhatikan ya ketika hendak mengikuti lomba apapun itu. Pastikan kondisi tubuh kamu tuh harus tetap fit, dan kamu juga jangan memaksakan diri ya dalam mengikuti satu perlombaan ataupun acara kalau memang kamu kira-kiranya tidak, kondisi tubuhnya itu tidak baik ya. Semoga ya Ibu Rini ini kita doakan bersama ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan untuk keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini. This is Weekend Zone with Faisal from Banda Aceh, Nanggro Aceh, Darussalam. Make your weekend more chill and relax with greatest info and greatest songs only on Weekend Zone. Nah millennials ya, siapa nih suka banget pelihara kucing di rumah ya, pasti hewan yang satu ini memang sangat menggemaskan ya, apalagi untuk kamu yang seharian habis bekerja, habis dari luar ya, terus sampai rumah disambut sama binatang peliharaan seperti kucing, itu rasanya rasa lelah capek kamu kayaknya berkurang ya. Nah millennials ya, baru-baru ini Institut Polandia itu ternyata menyebut kucing sebagai spesies alien invasif. Nah maksudnya gimana tuh? Nah millennials, Institut Pemeliharaan Lingkungan Polandia atau IOP mengklasifikasikan kucing rumahan yang lazim dipelihara manusia sebagai spesies alien invasif nih. Nah mereka menilai hewan berbulu tersebut telah menimbulkan kerusakan pada burung dan satwa liar lainnya. Nah menurut ahli biologi di Akademi Ilmu Pengetahuan Polandia, Wojciech Solars ya, seperti dikutip The Associated Press, kucing ini memenuhi 100% kriteria sebagai spesies asing invasif nih. Nah Solars menyebut bahwa kucing telah membunuh sekitar 140 juta burung di Polandia setiap tahun. Oleh karena itu para pemilik kucing diminta untuk membatasi waktu hewan peliharaan mereka bermain di luar rumah selama musim kawin burung nih. Nah keputusan tersebut mendapat reaksi keras dari komunitas pecinta kucing di Polandia, bahkan yang muncul petisi agar lembaga tersebut membatalkan penetapan kucing sebagai hewan yang membahayakan lingkungan. Wah benar banget ya, aku sih salah satu pencinta kucing kayaknya kurang setuju deh kalau kucing itu disebut sebagai perusak lingkungan ya, karena memang yang pastinya kucing-kucing ini secara naluri dia pasti punya rasa lapar ya, dan ketika keinginan makannya tidak terpenuhi secara otomatis dia pasti bakal nyari makanan di luar rumah. Nah mungkin kebetulan kalau dia nampaknya burung ya pasti dia makannya burung, walaupun dia nampaknya ikan dia pasti makan ikan, bener gak sih? Oke, gimana nih menurut kamu millennials ya? Kamu setuju nggak nih dengan pernyataan Institut Polandia yang menyebutkan kalau kucing sebagai spesies alien invasif? Yuk dengerin Weekend Zone sesi 1 setiap Sabtu dan Minggu jam 6 pagi hingga 9 pagi waktu Indonesia Barat, 7 pagi hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah, serta 8 pagi hingga 11 siang waktu Indonesia Timur, cuma di Millennials Radio.
tips aku pertama kali merantau tuh aku berkeyakinan kalau aku tuh sendirian di situ. Jadi aku hanya mengandalkan diri aku sendiri. Even ada teman-teman yang sama-sama dari Palembang di Unpad, tapi kayak ya aku sendiri gitu ujung-ujungnya. Jadi aku berbuat sebanyak mungkin berbuat baik kepada orang gitu loh. Sebanyak mungkin kalau bisa nolong orang, ya kita nolong orang gitu kan. Akhir-akhir ini tuh banyak banget I-pop atau musisi Indonesia yang merilis lagu, ada yang comeback, ada yang debut. Pokoknya banyak banget deh. Biasanya kalau santai, millennials pada ngapain sih? Kalau gue sendiri, sobat millennials, biasanya gue baca buku. Nah, gue sering banget dikatain kutu buku. Siapa sih millennials di sini yang ngerasain hal yang sama? Suka dibilang kutu buku, terus kita identik dengan nerd, atau kita juga sering dibilang freak karena kayak secinta itu sama buku. Ketinggalan dengerin keseruan siaran Millennials Radio? Gak usah khawatir, sekarang sejumlah program Millennials Radio bisa kamu dengerin ulang kapanpun dan dimanapun via Millennials Radio Podcast yang tersedia di Spotify, Anchor, dan sejumlah platform podcast lainnya. Jadi yuk di follow podcastnya sekarang juga. Millennials Radio Podcast is a part of Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. Millennials, happy weekend! Make your weekend more chill and relax with Weekend Zone. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Nah, Millennials ya, maraknya kasus judi online yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia, apalagi nih beberapa oknum itu ikut terlibat di dalamnya. Nah, kabarnya ini membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ikut berkomentar yang katanya ini akan menekan dan akan mengambil tindakan tegas kepada pejabat-pejabat di Mabes Polri, mulai dari Jenderal, Kapolda hingga Kapolres yang terlibat judi online maupun judi konvensional. Nah, ancaman itu diberikan merespon maraknya isu dugaan keterlibatan oknum jenderal yang membakengi dan menerima setoran dari bandar judi online dengan kode 303 sebanyak 1,3 triliun per tahun. Wah, itu bukan angka yang sedikit loh, millennials ya. Nah, selain itu Sigit juga memerintahkan jajarannya terkait penanganan segala bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat, mulai dari peredaran narkoba, penyalahgunaan BBM, hingga segala jenis perjudian tanpa toleransi. Nah, Sigit bahkan meminta jajarannya angkat tangan jika merasa tidak sanggup melakukan hal tersebut. Wah, semoga aja ya tindakan tegas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap maraknya judi online dan berbagai tindakan kejahatan di Indonesia ini bisa mengurangi angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia ya. Semoga aja ya millennials ya, dan tentunya ini dapat membantu membuat millennials ya, generasi muda Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Nah, millennials ya, seperti kita ketahui, beberapa waktu yang lalu Bank Indonesia itu menerbitkan uang baru ya, dan kabarnya banyak di antara netizen itu sempat khawatir ya tentang uang lama yang kira-kira masih berlaku nggak sih ya dengan munculnya beberapa varian uang baru tersebut. Nah, hal ini yang membuat Bank Indonesia menegaskan kalau uang baru rupiah tahun emisi 2022 tidak berdampak pada pencabutan atau penarikan uang rupiah lama yang telah dikeluarkan sebelumnya. Nah, millennials, pengeluaran dan pengedaran uang baru tahun emisi 2022 kata BI ialah salah satu pelaksanaan amanat undang-undang mata uang sebagai bagian dari perencanaan pemenuhan kebutuhan uang masyarakat tahun ini dengan tetap menerapkan tata kelola yang baik sesuai undang-undang. Nah, pengeluaran uang baru bertepatan dengan momentum Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77
merupakan wujud semangat kebangsaan, nasionalisme, dan kedaulatan untuk menumbuhkan optimisme terhadap pemulihan ekonomi nasional. Nah, millennials ya selaras pula dengan tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, pemasaran penukaran melalui cash keliling dilakukan melalui aplikasi pintar yang dapat diakses melalui halaman http://pintar.bi.go.id. Dan kabarnya nih untuk kamu yang pengen menukar uang tersebut, kamu bisa melakukannya sejak 18 Agustus 2022 pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan jadwal penukarannya uang mulai tanggal 19 Agustus 2022. Wah, untuk kamu yang pengen banget punya uang baru ya dengan varian itu ada 7 varian ya. Kamu bisa tukar aja langsung ya, dan jangan lupa kamu harus klik dulu ya di aplikasi pintar yang dapat diakses melalui laman http://pintar.bi.go.id. This is Weekend Zone with Faisal from Banda Aceh, Nanggro Aceh, Darussalam. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Nah, Millennials, kali ini ada kabar yang datang dari Alfi Reuf yang katanya dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77 pada hari Rabu yang lalu ya, dia tuh merilis sebuah video lagu bertema Wonderland Indonesia 2 The Secret Nusantara. Nah, video yang dipadu dengan format animasi ini menggabungkan tema fantasi dan etnik yang menonjolkan keindahan alam Indonesia. Nah, millennials, yang menurut Alfi Rev, video Wonderland Indonesia 2 The Secret Nusantara yang digagasnya bersama Dewa Atlantis Studios dan Rev Production ini mengangkat sejarah di era Nusantara yang menggambarkan segala keberagaman dan keajaiban di dalamnya. Nah, millennials ya, kabarnya juga video ini sendiri itu sudah ditonton ya sebanyak lebih dari 3 juta viewers per Kamis 18 Agustus 2022 yang lalu nih. Dan berkat pujian dan apresiasi yang disampaikan masyarakat, Alfi Refni menyampaikan rasa terima kasihnya. Nah, untuk kamu nih yang belum sempat nonton videonya, kamu bisa langsung cek aja ya di YouTube-nya Alfi Ref. Dan tentunya ini videonya keren banget, gak jauh beda dengan Wonderland Indonesia yang ke-1. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Nah, Millennials ya, siapa sih nggak kenal sama grup band The Massive yang kabarnya nih telah menjalani kehidupan di dunia musik tanah air selama kurang lebih 20 tahun. Wow. Dan selama itu ya, Rian dan kawan-kawan ini tidak pernah melakukan bongkar pasang personil. Nah, kabarnya di usianya yang ke-20 ini, band yang beranggotakan Rian Eki Pradipta di vokal, Dwiki Adia Marsal di gitar, Nurul Damar Ramadan di gitar, Rai Kurniawan di bass, dan Wahyu Priyaji di drum, serta ada Egai di keyboard ini akan manggung di beberapa kota di Amerika Serikat dalam rangkaian acara The Massive Time American Tour 2022 ya. Nah, Millennials ya, kabarnya tour Amerika ini disponsori oleh salah satu restoran bernuansa Jepang. Nah, Rian dan kawan-kawan ini berhasil mewujudkan mimpi mereka. Nah, Millennials ya, tentunya konser ini punya alasan tersendiri ya, kenapa salah satu restoran Jepang itu memilih The Massive untuk mendukung mereka menggelar konser di Amerika Serikat sana. Jadi menurut ownernya nih, kalau tour ini merupakan dilihat dari potensi bandnya ya. Nah, menurut ownernya nih, kalau band The Massive ini memiliki potensi untuk masuk ke pasar luar, dilihat dari genre album barunya, dan apalagi
Di salah satu album baru tersebut ada lagu Side by Side, dan ini merupakan lagu bahasa Inggris pertama The Massive, dan lagunya sangat groovy. Dan tentunya ya menurut beliau, kalau bule-bule itu banyak yang suka sama lagu yang seperti ini. Wah, kita doakan aja ya milenial, semoga konser atau tour Amerika Serikat The Massive ini bisa berjalan sukses, dan tentunya The Massive bisa kembali berkarya dan menghasilkan karya-karya terbaik di kancah musik Indonesia dan maupun di mancanegara. This is Weekend Zone with Faisal from Banda Aceh, Nanggro Aceh, Darussalam. Millennials, kamu punya barang, usaha, produk, atau jasa yang ingin dipromosikan, tapi kamu masih mencari media yang pas untuk promosi segala produk-produk kamu itu? Tenang aja, Millennials Radio siap untuk jadi mitra beriklan yang paling tepat buat kamu. Tapi kamu harus tahu dulu kenapa sih kamu harus beriklan di Millennials Radio? Yang pertama, Millennials Radio hadir sebagai radio pertama di Indonesia yang berkonsep siaran secara virtual. Artinya setiap penyiar bisa melakukan siaran dari daerahnya masing-masing. Dan kini, Millennials Radio telah memiliki lebih dari 20 virtual announcer yang tersebar di seluruh Indonesia. Mulai dari Medan, Palembang, Kupang, Bandung, Jabodetabek, Malang, Sidoarjo, Balikpapan, Pontianak, dan masih banyak kota-kota lainnya di Indonesia. Jika digabungkan, total followers Instagram dari masing-masing virtual announcer mencapai lebih dari 30.000 followers loh. Selain itu, kami juga hadir dengan beragam program yang pastinya beragam dan variatif. Gak cuma melulu tentang hits-hits terkini, tapi ada juga berbagai special program yang cuma muterin berbagai lagu dari genre tertentu, kayak lagu dangdut, lagu throwback dari era 70-an, 80-an, 90-an hingga 2000-an, dan juga yang muterin lagu-lagu indie. Eits, gak cuma itu, program yang ngebahas lagu-lagu dan pop culture dari negara-negara Asia juga ada loh di sini. Selain itu, kami juga memiliki beragam akun sosial media yang terus berkembang di Facebook, Instagram, dan YouTube Millennials Radio dan Twitter @millennialsradio_. Sehingga dijamin promosi usaha kamu akan semakin tepat. Terus, siapa aja sih yang boleh beriklan di Millennials Radio? Semuanya boleh, dari kamu yang punya UMKM sampai kamu yang punya brand besar, boleh banget loh untuk gabung. Karena saat ini Millennials Radio menawarkan beragam paket spesial yang dimana kamu gak cuma bisa memasarkan produk-produk kamu melalui on-airnya Millennials Radio, tapi juga produk-produk kamu akan dipromosikan melalui sosial media kita juga loh. Jadi kamu bisa double untung deh. Promo on air di radio bisa, promo di sosial media juga bisa. Jadi buat kamu yang pengen beriklan di Millennials Radio, silahkan yuk langsung aja kamu kontak ke email kita di promotion.millennialsradio@gmail.com promotion.millennialsradio@gmail.com. Atau kamu juga bisa langsung WhatsApp kita di 0859 4611 3535 0859 4611 3535. Kita tunggu kamu promosi di Millennials Radio ya. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. Eits, buat kamu yang pengen kerja sama kita atau mau jadiin kita media partner atau sponsorship, bisa banget loh. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. Millennials, happy weekend! Make your weekend more chill and relax with Weekend Zone. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Nah Millennials, ya selamat pagi aja untuk kamu yang masih beraktivitas ataupun untuk kamu yang hari ini kelihatannya lagi menikmati suasana weekendnya. Semoga lagu-lagu yang udah aku putarin bisa bikin weekend kamu lebih asik lagi ya. Nah Millennials, kali ini aku punya kabar juga nih yang datang dari salah satu personelnya One Direction. Siapa lagi kalau bukan Zayn Malik nih, yang katanya nih tiba-tiba saja mengunggah satu video yang memperlihatkan
memperlihatkannya sedang menyanyikan sebuah lagu, di mana momen ini dipamerkan sendiri nih oleh Zayn Malik melalui akun Instagramnya pada hari Selasa 16 Agustus 2022 yang lalu. Nah, dalam video tersebut nih tampak Zayn Malik sedang membungkukkan badan sambil menampangkan dagu ke lengannya yang sedang bersandar di atas meja. Tak lama kemudian ia bangkit dan makin menghayati lirik lagu yang dinyanyikan olehnya. Nah, milenials, yang menariknya lagu yang dinyanyikan oleh Zayn Malik dalam video tersebut adalah Night Change ya, milik One Direction yang dirilis pada 2014 silam. Nah, raut wajah Zayn Malik ini tampak seperti orang sedih saat bernyanyi. Lantaran hal itu sejumlah penggemar ini langsung meluapkan kehebohan ya. Nah, padahal dalam video tersebut Zayn tak menatap kamera sama sekali dan videonya pun dibuat dalam format hitam putih. Zayn juga hanya membuat video tersebut nih berdurasi 31 detik tanpa keterangan apapun dari pria keturunan Pakistan ini. Nah, beberapa dari mereka mengaku tak kuat menahan air mata. Apalagi nih untuk kamu yang udah lihat videonya, yang pasti ya mungkin sangat rindu banget ya dengan comebacknya One Direction ya, dengan karya-karya mereka. Dan pastinya mungkin untuk para penggemarnya One Direction ya, dengan munculnya video yang dibuat oleh Zayn Malik itu pasti bertanya-tanya ya, kira-kira apa sih maksud dari postingan Zayn Malik tersebut. Namun kabarnya ya milenial, sehingga kini belum jelas apa maksud sesungguhnya Zayn Malik menyanyikan lagu One Direction dengan ekspresi sendu seperti ini. Wah, kita tunggu aja milenial, saya mungkin ada kabar terbaru dari One Direction atau mungkin ada sesuatu project yang baru. Kita nantikan aja pastinya. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Nah, Millennials, untuk kamu pengen kulit wajah yang glowing, bukan cuma sekedar dirawat dan dijaga ya, tetapi kamu harus juga memperhatikan jam tidur kamu loh. Nah, karena memang kekurangan jam tidur semalam saja ini bisa bikin kulit wajah cepat rusak. Nah, millennials, kurang tidur 1 hari saja sebenarnya mempengaruhi kondisi fisik, apalagi kulit dan wajah yang terlihat. Nah, sebuah studi yang dimuat dalam MSN menunjukkan bahwa kurang tidur menyebabkan masalah kesehatan serta efek negatif pada wajah dan juga kulit kita. Di antaranya adalah tampilan fisik yang terlihat lebih tua, lebih banyak bercak, lebih berminyak, kusam, dan kantong mata membesar. Jika terjadi dalam waktu yang lama, yang terjadi adalah penuaan dini, kerutan pada wajah, ataupun masalah lainnya. Wah, pastinya dong ya kamu millennials gak mau mengalami hal tersebut. Jadi selain memang merawat kulit dari luar, kamu juga harus benar-benar memperhatikan nutrisi dari dalam dan juga harus istirahat yang cukup ya, biar kulit kamu tuh gak kelihatan tua dari usia yang sebenarnya. This is Weekend Zone with Faisal from Banda Aceh, Nanggro Aceh, Darussalam. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Nah, millennials ya, siapa sih yang punya hewan peliharaan di rumah? Apalagi kalau misalnya kamu suka bicara nih dengan hewan peliharaan kamu tersebut. Nah, tahu nggak? Ternyata tipikal orang yang punya kebiasaan tersebut biasanya itu memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi loh. Nah, hasil studi oleh ahli antropomorfisme Dr. Nicholas Epley mengajak hewan peliharaan berbicara bisa menjadi pertanda kecerdasan seseorang. Nah, meski hal ini dianggap sebagai sikap kekanak-kanakan atau kebiasaan yang bodoh, sebenarnya kebiasaan ini membuat manusia jadi makhluk yang unik dan pintar. Nah, Nicholas menambahkan ya, pandangan kekanak-kanakan itu salah karena proses mengenali pikiran pada manusia lain sama dengan proses psikologis menganggap hewan atau benda mati memiliki akal budi atau sifat tertentu. Nah, ini merupakan cerminan kemampuan terbesar otak kita. Nah, jadi kalau kamu dianggap aneh ya sama teman-teman kamu karena ngomong atau bicara sama hewan peliharaan, itu salah banget ya, karena terbukti ya menurut hasil studi ini merupakan tipikal orang yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi loh. Jadi nggak selamanya yang kamu pikir jelek itu buruk, ataupun yang kamu pikir baik itu jelek ya. Yang paling penting ya selama itu nggak mengganggu orang lain ya,
dan itu memberikan kesenangan buat kamu, ya silakan aja, kenapa enggak. Dan tentunya ini menjadi salah satu hal yang paling menarik yang mungkin sering kamu lakukan di rumah, apalagi nih untuk kamu yang mungkin tinggalnya sendiri atau ngekos ya, punya hewan peliharaan. Itu menjadi salah satu teman yang sangat menyenangkan di rumah ataupun di tempat kos kamu ya. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. This is Weekend Zone. This is the first virtual radio in Indonesia. You turn me on like a light switch when you're moving your body around and around. Now I don't wanna fight this. You know how to just make me want you. Turn me on. Aku untuk kamu, aku untukmu. Namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda. Hey, watch me, I'ma be crazy. 드럼도 못하고 hands up. 돌이켜 나 into my mind. 한 방에 퍼지는 ransom. Wait it. 이건 치명적인 사태. Shutting me down, 제어불가. 모두 다 say I'm too much. Untuk selamanya rasa ini tercipta. Indahnya. Now you're listening to Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio. This is Weekend Zone with Faisal from Banda Aceh, Nanggro Aceh, Darussalam. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. 1 tahun Millennials Radio, perjalanan merakit mimpi. Wah Millennials, gak kerasa nih sudah hampir 3 jam aku temenin kamu di Weekend Zone untuk hari ini. Makasih yang udah dengerin. Dan semoga lagu-lagu dan juga informasi yang udah aku bagikan bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu. Happy next weekend. Dan aku Faiz pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Millennials, happy weekend! Make your weekend more chill and relax with Weekend Zone. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now.